Ya, terima kasih. Kartini sekarang ini juga banyak tantangannya. Meskipun dikatakan sebagai era milenial, kalau Kartini dulu perjuangannya memang untuk selain untuk karakter juga kebebasan berpikir, bertindak dan berbuat untuk kaum perempuan, sehingga mereka punya kedudukan yang sejajar atau kesetaraan gender dengan laki-laki. Kalau sekarang perempuan sudah diberi kebebasan untuk berinovasi, berkarya, kemudian juga seorang perempuan juga diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, karena era milenial ini sudah terbuka untuk semua gender, baik itu perempuan, kita juga harus memanfaatkan kesempatan itu untuk kita terus bisa berinovasi, menggunakan kesempatan sebagai seorang perempuan yang bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negaranya. Tentunya juga tidak lupa bahwasannya yang paling utama adalah keluarga. Jadi apapun yang dilakukan oleh perempuan atau wanita Indonesia ini juga tidak terlepas dari dukungan keluarga. Untuk hal yang seperti ini kita sudah punya komitmen bersama, karena di awal kami sudah membuat kesepakatan bahwasannya perempuan itu juga punya hak untuk berkarya, dan kebetulan saya sebagai abdi negara, sebagai ASN juga punya tugas dan tanggung jawab sekaligus amanah dari negara untuk dilaksanakan di instansi yang sedang kami lakukan di sini, yaitu di SMK Negeri 1 Probolinggo. Dan alhamdulillah mulai kecil anak-anak itu sudah kami didik untuk biasa mandiri, kemudian juga tidak tergantung kepada orang tua, dan alhamdulillah anak-anak ini juga mandiri dari kecil sampai besar, dan anak-anak juga tetap dengan pantauan saya sebagai ibu, dan anak-anak juga terus berkomunikasi dalam bentuk apapun, baik itu visual langsung maupun secara online. Dan anak-anak juga sering saya ajak diskusi, dan anak-anak juga selalu berdiskusi segala hal yang menjadi permasalahan maupun bagaimana solusi yang harus mereka lakukan juga. Ya, kalau kebetulan saya hari Sabtu dan Minggu, kalau SMK itu libur. Jadi kita ada 5 hari kerja. Jadi hari Sabtu dan Minggu, meskipun kadang di sekolah ada kegiatan, anak-anak selalu dengan saya. Jadi dunia kita buat kenal kepada anak-anak, dan anak-anak juga mengenal dunia kita, dan anak-anak juga merasa tidak jauh dengan kita. Dimanapun kita berada, seorang ibu ini harus tetap ada di hati mereka. Kalau saya sih menerapkan disiplin waktu, di mana saya harus bekerja, ya saya lakukan untuk bekerja. Di mana saat saya harus di rumah, bekerja untuk di rumah, saya lakukan untuk bekerja di rumah. Sambil kalau ada waktu, saya menyelesaikan pekerjaan saya secara pribadi, dan kebetulan sekarang sedang menempuh S3. Jadi tetap kita menjalankan tugas, dan kita juga sebagai perempuan dan wanita yang juga punya tanggung jawab di rumah untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Terlepas dari itu semua, kita seorang perempuan itu insya Allah mempunyai kemampuan yang lebih dalam tanda kutip dari laki-laki. Kalau ibu bisa menyusui dengan bercerita dan menyuapi putra-putrinya yang lain, bapak-bapak kan belum tentu bisa. Kalau ibu-ibu bisa menyetir sambil berdiskusi dengan anak-anaknya, mungkin seorang laki-laki atau bapak belum bisa untuk melakukan itu semua. Jadi intinya adalah apa yang dilakukan ibu khususnya atau wanita itu harus tahu di mana tempat dia berada. Ketika dengan anak-anak, ya kita harus juga dengan anak-anak, jadi tidak membawa nuansa pekerjaan di dunia mereka, tetapi sewaktu-waktu mereka juga harus kita kenalkan dengan dunia pekerjaan yang dilakukan oleh ibu mereka masing-masing. Kalau yang
manja itu memang yang kecil, yang nomor 3. Kebetulan sekarang kelas 5, itu memang dari kecil tidak bisa lepas dengan saya. Anak saya yang paling kecil yang kelas 5 SD ini, kebetulan dia sekolah di SD Tisno Negaran 3, namanya Almira Maikaila. Setiap ada, dia mandiri dan dia anak yang cerdas, segala sesuatunya mampu dia kerjakan sendiri, tetapi ada hal yang dia tidak mampu baru dia berdiskusi dengan saya. Nah, kalau anak ini sudah mulai bertanya, saya harus melepaskan semua pekerjaan yang saya sedang pegang. Jadi harus fokus. Kalaupun masih bisa saya lakukan 2 arah, artinya 2 kegiatan bersamaan dengan mendampingi si kecil ini, tetap kami lakukan. Jadi dia melihat saya, kalau sudah saya selesai baru saya layani. Kalau belum selesai biasanya dia melihat oh mama belum selesai, jadi dia kadang menunggu. Cuman saya kadang harus paham kalau dia sangat butuh, ya kita berkolaborasi pada saat yang bersamaan itu.